Re- Judulnya Refleksi Sebuah Kasus. Refleksi sebuah kasus pembelajaran. Refleksi sebuah kasus pembelajaran. Ya, gitu aja boleh. Oke, jadi Anda dengarkan baik-baik. Saya mau bercerita saja karena nggak punya dokumen saya, tapi itu dokumennya ada dalam sebuah cerita. Tapi cerita ini cerita nyata, bukan fiksi, pengalaman saya. Tapi mungkin sudah saya ceritakan dulu. Kalau sudah saya ceritakan, saya ulangi lagi, nggak apa-apa, supaya lebih jelas. Dan juga kalau perlu ini direkam, ya, supaya nanti bisa diputar kembali kalau Anda memerlukannya. Nanti di bagian akhir Anda boleh bertanya. Ya, baik. Saya akan bercerita yaitu yang saya observasi pembelajaran matematika di kelas 2 SD di Inggris tahun 1995, 30 tahun yang lalu, ya, 30 tahun yang lalu. Sudah pernah saya ceritakan ya? Belum? Belum, Prof. Baik. Yaitu ketika saya menempuh studi S2. Eh, saya datang observasi ke sebuah SD, ya. Saya datang observasi ke sebuah SD itu untuk mengobservasi pembelajaran matematika kelas 2 dengan topik pengenalan bangun geometri. Nah, gurunya guru kelas, bukan guru bidang. Gurunya guru kelas, seorang ibu. Ya, tapi gurunya tuh masih guru, belum guru tetap gitu ya. Belum guru tetap ya. Masih CPNS ya, begitulah kira-kira kalau di sini ya mungkin ya. Nah, setelah saya datang, saya minta izin, saya observasi di awal pembelajaran, ruangnya itu ukurannya kira-kira ya 8 kali 8 kali 8 meter. Ruangannya ya mungkin ukurannya 10 kali 8 meter, luas kok ya. 10 kali 8 meter kira-kira. Dan ruangannya sudah disetting dibagi menjadi dua, yang sama luasnya dibatasi oleh meja-meja kecil pipet setinggi kira-kira 1 meter gitu. Yang nah, siswanya jumlahnya ada 32 siswa. Ada 32 siswa
32 siswa. eh, Gurunya sebelum di awal pembelajaran gurunya menggunakan metode klasikal, yaitu berbicara kepada semuanya dan semuanya duduk mengikuti petunjuk gurunya. Nah, di bagian akhir dari klasikal itu guru memberikan pembagian tugas. 32 siswa dibagi dua. 16 siswa dan 16 siswa. 16 siswa yang pertama dibagi 5 kelompok. Terdiri dari 2, 4, 4, 4, dan 2. 5 kelompok. Dan ternyata 2 yang pertama itu adalah 2 yang berkemampuan tinggi. 2 yang terakhir itu adalah 2 yang berkemampuan rendah. Sedangkan 3 kelompok yang terdiri dari 4, 4, 4 itu berkemampuan sedang. Kemudian yang 16 siswa yang lain nanti akan mengikuti kegiatan bersama-sama gurunya. Nah, setelah selesai semuanya jelas, gurunya ngomong atau gurunya menyampaikan bahwa silakan yang sudah, jadi kelompoknya sudah ditentukan oleh gurunya, tidak bebas, tapi sudah ditentukan oleh gurunya berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang dibuat oleh gurunya. Gurunya menyampaikan bahwa silakan untuk kelompok yang sudah ditentukan di separuh kelas sana sebelah selatan sudah ada 5 meja dengan 2 kursi, 4, 4, 4, dan 2 kursi yang lain. Silakan Anda berdiskusi. Di meja sudah ada LKS. LKS-nya beda-beda ya. Tiap-tiap kelompok itu LKS-nya beda-beda. Silakan Anda berdiskusi bersama-sama, kerjakan bersama. Kalau baru 2 orang ya berdua, kalau yang 4 ya berempat. Nanti kalau sudah selesai, Anda taruh di lemari, di pipet sebelah, ngambil lagi LKS yang ada di loker meja bagian bawah Anda itu. Itu ada persediaan LKPD. Siap? Siap, Bu. Nah, siswa-siswanya pada pergi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam masing-masing ada 5 kelompok. Terus yang 16, mari anak-anak yang 16 ini ikut saya. Ternyata ibu gurunya itu duduk melingkar, disuruh melingkar di separuh kelas yang tidak ada kursinya. Di lantai. Lantainya itu walaupun musim dingin tetapi hangat karena lantainya itu terbuat dari kayu. Kayu dibuat kayak apa? Kayak keramik itu kayak apa ya? Kayak blok-blok gitu ya. Ya.
kayak konblok kayak gitu, dibuat dari kayu itu. Nah, duduk melingkar, tapi lantai kayu juga bersih karena dipernis toh. Ya, di kayak di diglasir mengkilat kayak gitu. Terus gurunya kalau sudah duduk melingkar, gurunya minta tolong pada dua siswa untuk ngambil keranjang di sudut kelas yang ternyata isinya adalah berbagai macam alat peraga atau bangun geometri yang terbuat dari kayu. Ada segitiga, segitiga kecil, segitiga sedang, segitiga besar, lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran besar. Kemudian ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajaran genjang, ya lengkap pokoknya. Ya, juga dikasih warna-warni, ada lingkaran biru, lingkaran putih, lingkaran hitam, lingkaran kuning, pokoknya menarik ya. Segitiga biru, segitiga merah, segitiga putih, demikian seterusnya semua lengkap. Nah, setelah itu gurunya memberikan contoh. Saya akan melakukan sesuatu, tolong nanti ditirukan. Dan saya akan menunjuk satu di antara Anda untuk menirukan saya. Nanti Anda yang sudah saya tunjuk melakukannya dan kalau sudah selesai, nunjuk temanmu yang lain. Sampai selesai. Nah, guru kemudian memulai melakukan kegiatan. I spy, I spy the big blue circle. I spy itu maksudnya apa? I spy the big blue circle. I spy itu maksudnya apa? Siapa yang tahu? Mas Setio, Belum tahu, Bro. kamu tahu rumah saya belum? Sudah, Bro. Sudah di mana rumah saya? Gimana, Bro? Kurang jelas. Rumah saya di mana? Dari Pak RW ada kecil terus 5 menit katanya Pak RW di daerah situ sampingnya sawah. Oh ya, rumah saya mewah ya, mepet Nggih, sawah. nggih. Rumah saya mewah, mepet sawah. Wong, saya tanya dia nggak ngerti itu arah, nggak ngerti mana-mana kok ya. Cuma di rumah saja ya, Mas Setio ya. Katanya ya, RT-nya nggak kenal, RW-nya apa? Oh baru 3 bulan di situ ya. Oh iya. Oh Wak Sigit kok ngerti ya. Silakan saja cari saja rumah saya. Oh pas Mas Setio pas bimbingan dengan saya ya. Saya tanya rumahnya ya. Oke, ternyata baru Nggih, tiga Bro. bulan kos di situ ya. Baik. Nah, siapa yang tahu aispa itu apa, Mas Amirul? Sejak awal tadi kamu senyum-senyum terus ini, ya, kamu sudah ngasih ya. Yang mana, Bro?
Tukar menukar senyum dengan siapa ini? Amirul Haq tahu nggak? I Spy itu apa? Tidak, Prof. Tidak tahu. Oh, bahasa Inggris ini. Oh. Harusnya kalau nggak ngerti kan cemberut. Kamu kok senyum ya? Ada kontradiksi ya. Ya, harusnya kalau nggak ngerti kan cemberut. Kamu kok malah tersenyum kan kontradiksi ya. I spy, masa spy nggak ngerti spy. I spy, ayo siapa yang ngerti? Coba dicari di Google bahasa Inggris masa spy nggak ngerti SPY gitu. Kalau saya cari artinya permainan mata-mata. Mata-mata, siapa nama tadi yang ngomong? Saya Prof Della. Siapa? Oh, Mbak Dela, mata-mata ya. Terus kalau ngomong saya memata-matai gitu, apa maksudnya? Ya gaya orang sana ini bahasa bahasa dialek keseharian orang Inggris sih gitu. Mengamati itu dengan I spy ya. Saya mengamati itu saya mengamati I spy kemudian mengamati kemudian mengambil lingkaran besar yang berwarna biru. Kemudian guru mengambil, kemudian ditunjukkan lingkarannya, ya. Kemudian ditunjukkan lingkarannya. Ya. Ah, kalau ini warnanya putih, ya. Warnanya biru, ya. Kan gitu. Nah, terus dia bercerita lingkaran ini contohnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk bermacam-macam, bisa untuk roda, bisa sebagai jam, bisa sebagai tutup tabung, segala macam kehidupan ini pasti menggunakan lingkaran, benda berbentuk lingkaran. Kalau kita nggak ada lingkaran, kita nggak bisa pergi kemana-mana, kan gitu. Ya, kemudian ini lingkaran ini tengahnya ini namanya titik pusat, ini keliling, ini jari-jari, ini garis tengah, gitu. Ya, ya namanya apa pengenalan bangun geometri, namanya kelas 2 SD. Setelah itu gurunya menaruh kembali lingkaran itu ketumpukan di tengah, terus diacak kembali, dicampur-campur begitu. Ya, sekarang Amirul Haq. Amirul Haq turn. Turn itu apa Mas? Artinya Mas Amirul Haq? Ya, Prof. Amirul Haq turn. Jadi jangan keras-keras mic-nya. Bisa diulangi, Prof. Tadi Amirul Haq turn. TURN turn. Itu apa? berbelok, berubah. Ayo, enggak cocok dengan konteksnya. Ya kamu sedang kuliah dengan saya, belak-belok terus kamu perhatiannya enggak fokus. Ayo, ayo. Muhammad Fakril turn. Turn itu maksudnya apa Mas Muhammad Fakril? Giliran, Prof. Ya, giliran. Sekarang giliran Muhammad Fakril. Jadi bahasa Inggris itu kayak gitu ngomongnya. Now you turn, gantian kamu. Tuh.
Now Fakril turn. Giliran Fakril. Nah, Fakril gantian ngomong seperti tadi. Tirukan gurunya. I spy ya, black medium ya, parallelogram. I spy medium apa? Black medium parallelogram persegi panjang yang medium. This is a parallelogram. Terus dia sebutkan it has four corner. It has four sides. This side and this side is similar and parallel. Also, this side and this side, yeah, also similar length and parallel. Kemudian cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ini dipakai untuk lantai, bisa untuk meja, bentuk meja, body truk, atap, tembok. Ya, bentuknya seperti itu. Terus setelah selesai, si Fakril kembalikan ke tengah. Terus Fakril nunjuk temannya yang lain. Now, Aulia turn. Nah, gitu. Aulia juga begitu. Gantian. Demikian seterusnya bergilir. Baru dapat 8 siswa. Ada siswa dari kelompok 2 yang kemampuan tinggi sudah selesai mengerjakan LKPD. Dia mendatangi gurunya, Bu Guru. Oh ya, apa? Saya dan temanku di kelompok 1 sudah selesai mengerjakan LKPD. Yang di bawah meja sudah dikerjakan, semua sudah habis. Terus bagaimana? Oh ya, kalau itu sudah selesai, kamu ambil yang di pipet itu masih ada LKPD-nya. Baik Bu, terima kasih. Silakan ya. Ya. Oke. Terus gurunya melanjutkan lagi begitu. Seterusnya sampai selesai. Baik, para siswa semuanya, waktunya sudah selesai. Ya, silakan. Ya, LKPD yang sudah dikerjakan disendirikan. Kemudian semuanya mari kita kembali duduk secara klasikal. Silakan sediakan kertas kosong. Kemudian tulislah. Kamu tulis minggu depan kamu ketemu saya. Ketika belajar matematika, kamu akan belajar apa? Tulis di situ. Nah, siswanya pada nulis. Kemudian setelah ditulis, dikumpulkan, dibawa oleh gurunya. Dan dalam waktu 1 minggu, gurunya di rumah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pembelajaran minggu depan sesuai yang diminta oleh siswanya. Tuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengevaluasinya itu antara lain. Tetapi
buat Anda fenomena itu tolong direfleksikan. Filsafatnya jenis apa? Ideologinya jenis apa? Terus paradigmanya seperti apa? Teorinya seperti apa? Terus model pembelajarnya seperti apa? Kemudian juga evaluasinya seperti apa? Ya, kurikulumnya seperti apa? Sistem pendidikannya seperti apa? Silakan Anda cari referensinya sebagai pendukung. Nah, sekarang refleksi itu ditaruh di tugas akhir, bab terakhir tugas akhir. Ya. Ditaruh di bab terakhir tugas akhir dengan judul refleksi pembelajaran matematika. Refleksi pembelajaran matematika atau refleksi sebuah kasus gitu ya. Refleksi sebuah kasus pembelajaran matematika. Gitu. Nah, supaya jelas ya, supaya jelas, clear, Anda gampang mengerjakannya, silakan kalau mau bertanya. Silakan. Bebas pertanyaannya. Saya tunggu. Saya tunggu kira-kira 3 menit sambil saya minum dulu. Anda berpikir untuk bertanya, silakan. Diskusi dengan temannya dulu juga boleh. Silakan siapa yang mau bertanya? Enggak ada? Prof, izin bertanya, Prof. Siapa ini? Pak Kril, silakan. Terkait tugas tadi itu saya tadi ketinggalan, Prof. Itu dia dikerjakan yang bagian apanya gitu, Prof. Maaf sebelumnya, Prof. Refleksi ini ditaruh di bagian bab terakhir dari tugas akhir.
Kan kamu sudah diberi tugas akhir, soalnya kan sudah ada, ya kan? Nah, misalnya tugas akhir umpamanya sampai E, judulnya, babnya, maka tahu kamu tambahkan F. Di bagian terakhir F itu diberi judul refleksi sebuah kasus pembelajaran matematika. Itu judulnya. Refleksi sebuah kasus pembelajaran matematika. Isinya adalah merefleksikan kasus yang saya informasikan tadi secara lisan. Refleksinya tuh isinya apa, filsafatnya, durekan secara elegan, tata tulis karya ilmiah. Berdasarkan data kamu ngomong, dan referensinya kamu punya pendapat. Jangan hanya seperti anak TK. Oh, menurut saya filsafatnya bukan jawab singkat, bukan kuis ini. Ini menguraikan, ini kajian. Anda calon magister. Nah, apa ideologinya? Apa paradigmanya? Kaitannya dengan yang lain-lain seperti apa? Bagaimana sistem pendidikannya? Kemudian bagaimana mengevaluasinya? Kira-kira seperti apa kurikulumnya? Gitu. Ada yang lain yang bertanya? Izin bertanya, Prof. Siapa? Pak Setio, silakan. Setio, saya mengkonfirmasi saja studi kasus yang disampaikan tadi, yang terdiri dari 16 orang, yang terdiri dari 32 dibagi 16 tadi kan Prof ya. Nah itu apakah benar ingatan saya bahwa 4 itu aja Prof pertanyaan saya. 444 itu berapa jumlahnya? 12 ditambah 2, 14. Nah, ya kan? 2, 4, 4, 4, 2. Berarti duanya 2 kali ya Prof. Ya, karep mulai mau ngitung piro. Siap Prof, saya yang salah ingat. 2. Terserah kamu ngitungnya. Saya ngomongnya 2, 4, 4, 4, 2. Yang 2 masing-masing itu yang paling cerdas sama yang low itu. Ya. Siap, terima kasih Prof. Silakan yang lain. Ini membuatnya refleksi sendiri ya, jangan kerjasama, mandiri, harus dibuat beda dengan yang lainnya supaya beda. Udah nggak usah kerjasama, sendiri saja, nggak usah melihat dan nggak mau, jangan ditunjukkan dan nggak mau lihat kalau ditunjukin. Enggak, nanti saya terpengaruh, saya ingin sendiri aja. Gitu. Siapa yang lain yang mau bertanya? Ya, oke. Saya beri tambahan wawasan. Ini kalau dibedakan dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu pembelajaran matematikanya sama. LKPD-nya sama. Sumbernya sama. Waktunya sama. Alatnya sama. Tujuannya sama. Hasilnya pun harus sama. Dan sama dengan yang dipikirkan oleh gurunya. Jadi di Indonesia itu seperti itu. Ada unsur penyeragaman kemampuan. Jadi tidak memfasilitasi perbedaan kemampuan. Nah, kalau yang saya ceritakan tadi, matematika beda, matematikanya beda, alatnya beda, sumbernya beda, waktunya beda,
Ya, tujuannya beda, hasilnya pun beda dan boleh beda dengan apa yang dipikirkan oleh gurunya. Nah, gitu. Pertanyaan saya, kira-kira yang seperti itu kalau dilaksanakan di Indonesia bisa atau tidak? Kalau bisa, apa kendalanya? Kamu itu berpikirlah calon magister. Magister itu di atas sarjana. Ya, sudah bisa memikirkan nasib bangsa. Pikirkanlah pendidikan di Indonesia. Kalau ingin memikirkan pendidikan yang seperti tadi itu bisa nggak dilaksanakan di Indonesia? Kalau nggak bisa, apa sebabnya? Kalau bisa, kendalanya apa? Berpikir, jangan hanya menampilkan wajah yang imut-imut saja tanpa dosa. Kuliah ini berpikir, hanya menampilkan wajah imut-imut saja tanpa dosa. Semakin hari semakin mudah, 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 makin oh. Ya, siapa yang mau berpendapat? Ya, kalau lo diajak diskusi pendidikan gimana kamu mewakili UNJ kayak gini ya, di tingkat nasional gimana kualitasnya? Yo, bertanya aja sulit, disuruh bertanya nggak bisa, bertanya sulit, berpendapat nggak bisa, gimana? Izin berpendapat Apa? Mas Yo, silakan. terkait studi kasus yang diberikan oleh Prof. Marsikit, arahnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri sudah mempraktekannya, problemnya mungkin ada dari segi waktu, perbedaan antar kelas, kemampuan siswanya. Kita perlu menyiapkan banyak materi serta instrumen jika ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Itu kurang lebihnya, Prof. Ya. Ya, jadi Mas Setio, pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan itu pada akhirnya dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan di satu bab saja, Prof. Sampai Ya, akhir. kenapa tidak terus? Dan tidak yang lainnya juga, kenapa hanya satu bab? Pada saat itu, Nah, saya jadi itu pun yang dilakukan oleh Mas Setio itu pun hanya diferensiasi sumbernya, bukan diferensiasi matematikanya. Belum berdiferensiasi kemampuannya. Nah, gitu. Yang lain coba mikir. Ini Mas Zulfa, kamu diam saja. Gimana menurut kamu? Ini mungkin nggak dilaksanakan di Indonesia. Masa orang sudah belajar filsafat kok buntu oleh sebuah pertanyaan, kan mengerikan. Bayangkan orang yang belum belajar filsafat, ya. Orang belajar filsafat itu nggak mungkin buntu oleh suatu keadaan, berpikir pasti harus dicari dan itu spontan. Ya, nah inilah filsafat itu nggak usah jauh-jauh. Ini kamu bisa nggak mencari pemikirannya?
salah dan benar tuh nanti dulu, nomor dua. Tapi yang penting itu bagaimana kamu bisa menanggapinya. Oh, itu orang berfilsafat sudah hampir selesai. Ya, di hadapan satu pertanyaan kok bisa buntu, gimana? Oh, perspektifnya kan banyak. Izin berpendapat. Yang oh silakan Mas Amirul. Jadi tadi itu berdasarkan fenomena ataupun kasus yang dijabarkan oleh Prof itu kan kalau di sana itu berarti pendidikan sudah sangat-sangat terdiferensiasi ya kalau di sini namanya ya. Bahkan dari tingkat matematikanya, kemampuannya dan lain. Menurut saya untuk dilakukan di Indonesia itu mungkin bisa, namun tidak bisa langsung secara keseluruhan satu waktu itu perlu waktu yang lama. Nah, mungkin pemerintah yang sekarang itu mulai perlahan-lahan itu dalam prosesnya eh, dalam program eh, pembicaraan diferensiasi itu walaupun masih dalam proses. Untuk tantangannya itu ya seperti itu, kemampuan gurunya bagaimana dalam melihat perbedaan siswa dalam kelas, bagaimana dia mampu memberikan yang optimal kepada siswanya itu berbeda-beda dengan yang berbeda-beda pula. Seperti itu, Pak. Jadi yang jelas tadi itu kan gurunya jelas pendekatannya berorientasi kepada siswa, memfasilitasi keanekaragaman kompetensi siswa atau keadaan siswa atau kebutuhan siswa, ya kan? Maka bahkan siswa pun bisa menulis dia ingin belajar apa minggu depan, kan begitu. Nah, sebetulnya bisa disiasati sebetulnya, tapi memang ada kendala ya, memang pada sistemnya ya. Kalau di Indonesia kan masalahnya kan sistemnya itu sistem kenaikan kelas dan kelas yang saya sampaikan tadi, yang saya observasi itu sistemnya sistem streaming, bukan kenaikan kelas. Jadi tidak ada kenaikan kelas. Yang ada hanya siswa tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya. Tapi perjalanan siswa dari tahun ke tahun itu didampingi dengan data yang disebut portofolio atau track record. Portofolio. Jadi kalau misalnya ganti tahun, tahun kedua di SD, mau tahun ketiga, mau ganti guru, guru yang akan datang itu mempelajari portofolionya siswa lengkap. Seperti catatan kalau orang sakit di rumah sakit, tapi beda, bukan dokter. Ya, tapi datanya itu aja yang hampir sama. Ya, data catatan tentang siswa. Oh, gurunya akan mempelajari portofolionya itu. Oh, dia siswa yang terbaik itu artinya dia sudah mengerjakan banyak. Kalau sudah mengerjakan banyak, jadi sudah dikerjakan nanti warnanya biru. Kalau pengerjaannya sedikit, kurang daripada sempurna, nah warnanya hijau. Nanti kalau pekerjaannya masih kurang sempurna, warnanya kuning. Kalau belum dikerjakan, warnanya merah. Jadi guru di sana tidak melakukan penilaian seperti di sini. Matematika dapat 5, oh, gurunya puas, tertawa terbahak-bahak. Ya. Nah, ya.
Itu jadi nggak seperti sini gurunya, karena di sana memang streaming lain mengalir. Nah, kalau di Indonesia itu kan kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu apa? Bumi hangus itu. Kalau sudah SMA, SMP seakan-akan nggak digunakan, dilupakan saja. Kalau sudah SMP, SD dilupakan saja, bumi hangus. Secara kepribadian, psikologis, itu tidak, itu sebuah perjalanan yang tidak sehat. Perjalanan hidup yang tidak sehat. Sebab perjalanan hidup seseorang itu ditentukan oleh track record-nya. Kan begitu. Jadi ya sangat sulit di Indonesia, walaupun sudah berbagai macam ada pembelajaran berdiferensiasi. Pak Menterinya kita itu ngerti nggak maksud daripada berdiferensiasi? Pernah nggak lihat pembelajaran berdiferensiasi? Kok oke-oke saja kurikulumnya berdiferensiasi, ya dilaksanakan begitu saja, tercapai enggak? Ya itulah, gitu. Nah, jadi ada perbedaan dan perbedaan itu nyata. Itulah hakikat dari pendidikan yang memerdekakan. Merdeka belajar namanya. Kita tuh belum merdeka belajar, semuanya satu. Matematika satu, itu nggak merdeka. LKPD-nya satu, apa lagi? Nggak merdeka lagi. Merdeka belajar, LKPD-nya kok satu, ontang-anting. Ada 4 kelompok sama, nanti kalau laporan bosan. Ya kalau ada 4 kelompok ya ada 4 LKPD, namanya begitu. Kalau mau merdeka belajar. Masalahnya ini kepala sekolah ngerti nggak, dinas ngerti nggak, Pak Menteri ngerti nggak, begitu. Gitu ya. Nah, jadi silakan nanti refleksikan, cari referensinya, dikemas dalam bentuk tata tulis yang saintifik, yang berkualitas. Antara pendapat Anda, antara tesis dan antitesisnya, antara referensi-referensinya. Begitu saja ya dari saya, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya. Oke, cukup? Ya, nanti Mbak Dila, tolong ya. Ini saya pikir bisa di YouTube-kan supaya nanti bisa saya pakai untuk kelas yang lain juga. Segera kalau bisa ya Baik, Prof. Mbak Dila ya. Ya, baik, Prof. Yang kemarin Baik. berarti nggak usah di YouTube-kan ya, Prof? Yang kemarin nggak usah, nggak apa-apa. Ya, yang ini Ya, aja. baik. Ini Ya, sangat Prof. penting masalahnya. Karena nanti bisa dibaca orang-orang supaya jelas ya persoalan pendidikan di Indonesia itu seperti apa gitu lah. Gitu. Sebetulnya bisa menggunakan, sebetulnya sudah mau melangkah Indonesia itu ada asesmen segala macam. Itu sebetulnya sudah mulai, tapi itu canggung, ragu-ragu ya. Tidak komprehensif ya, hanya parsial saja. Dan seperti itu. Dan bagi Indonesia kan kurikulum itu taruhan, antara kurikulum sentralisasi dan desentralisasi juga itu kaitannya juga dengan politik. Nah, jangankan kurikulum, ujian nasional sudah menjadi isu politik. Kalau di Indonesia kan pendidikan itu kompromi gitu. Di DPR sana gitu ya. Paham nggak paham, yang penting kompromi saja. Ya, kita tinggal melaksanakan begitu. Itu susahnya karena tidak kuat basis akademiknya, kan begitu. Sedangkan di Inggris tadi yang saya observasi itu
setiap guru di sana mengajar pasti dalam kerangka menguji teori, dalam kerangka melaksanakan teori, apakah itu Piaget, apakah itu Montessori, apakah itu Vygotsky, ya, apakah itu teori Brunner, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ditanya, ini pembelajaran Anda apa ini? Kayak berkaitan dengan teori apa? Mereka pasti bisa menjawab. Tapi sebaliknya guru-guru kita, kalau ditanya apakah mereka bisa menjawab? Ini pembelajarannya terkait dengan teori apa? Oh, saya sekedar melaksanakan tugas. Ya, melaksanakan kurikulum. Itu kurikulum itu urusan pemerintah gitu kalau kita. Karena memang kurikulum itu dibagi jadi dua. Kurikulum instrumental dan kurikulum pengembangan. Kalau kurikulum instrumental itu memang untuk menyalurkan kepentingan orang dewasa. Orang dewasa itu mulai dari guru, kepala sekolah, dinas, bupati, gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, Donald Trump, negara industri, kapitalis, dan seterusnya. Memang punya misi ke situ, ya, untuk mempercepat industrialisasi, digerakkan segala sampai-sampai tergoda untuk membuat kurikulum back to basic, ya, yaitu hanya calistung saja di SD, kan mengerikan. Nah, sementara kalau kurikulum seperti ini, kurikulum instrumental, guru hanya sebagai pelaksana. Ya kalau sebagai pelaksana mana pedulinya tentang teori-teori itu. Tapi kalau kurikulumnya pengembangan, itu berorientasi kepada siswa, nah gitu. Kurikulumnya harus kurikulum yang otonomus, kurikulum yang berorientasi kepada siswa. Makanya tadi guru mencatat, mengidentifikasi kebutuhan siswa untuk belajar matematika minggu depan besok seperti apa. Nah, di Indonesia pernah mencoba kurikulum pada tingkat yang lebih tinggi, itu KTSP, itu kan jatuhnya pada KTSIAP. Nah, baru diujikan di sana sudah banyak masalah. LKS sudah digandakan, kemudian diproyekkan, kemudian jadi proyek dijual. Buku diproyekkan, dijual. Soal ujian diproyekkan, kemudian dijual. Nah, jadi proyek kemudian. Nah, itulah kira-kira ya. Baik, selamat mengerjakan. Ya, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya tunggu nanti rekamannya Mbak Dela, ya segera ya. Baik. Silakan. Dan semuanya yang ada di sini tanya dulu, bersedia enggak, ikhlas enggak? Ikhlas semua ya. Siapa yang enggak ikhlas? Supaya ini agak kita ambil manfaatnya. Kalau memang untuk bermanfaat bagi orang lain, sangat penting ini supaya bisa ya semuanya. Nanti kalau ada ditanyakan Mbak Dela kalau ada yang nggak ikhlas gitu ya. Semoga bermanfaat, karena untuk ambil manfaatnya ya ikhlas lah ya. Baik begitu. Gimana Mas Silva? Bisa ya? Hah? Insya Allah. Oh ya, moga-moga berkah ya. Baik. Baiklah, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat memikirkan tugas-tugas, memperbaiki tugas-tugas. Marilah kita akhiri dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Yuk.